Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Matnul Ghayah wat Taqrib karya Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Hari ini kita akan berbicara tentang rukun wudu dan sunnah-sunnahnya. Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala mengatakan wa sunanuhu asyratu asya', dan sunnahnya adalah 10 perkara. Yang pertama adalah at-tasmiyah, yaitu mengucapkan bismillah sebelum memulai wudu. Karena sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Dawud dengan sanad yang sahih, la wudhu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak sah wudu seseorang jika dia tidak menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala sebelumnya. Karenanya dianjurkan menurut mazhab Syafi'i untuk memulai wudu dengan bismillah. Dan alangkah baiknya kalau seorang muslim tidak melupakan hal ini, karena bagi sebagian ulama seperti pendapat Imam Ahmad bin Hanbal misalnya, mengucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim sebelum wudu ini hukumnya wajib, karena dalilnya tegas. La wudhu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu atau tidak sah wudu seseorang jika dia tidak mengucapkan nama Allah atau mengucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim sebelum wudu tersebut. Jadi alangkah baiknya kalau kita tidak meninggalkan bismillah ini, karena menurut sebagian ulama itu wajib. Kemudian wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina. Mencuci kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana air yang kita pakai untuk berwudu. Hal ini karena Nabi Muhammad SAW mencontohkan demikian. Dalam hadis Humran dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memulai wudu beliau dengan membersihkan kedua telapak tangan beliau dahulu. Juga karena tangan ini yang akan dicelupkan ke dalam bejana. Dia juga yang akan menyampaikan air ke seluruh anggota wudu. Karenanya mencuci tangan ini adalah sunnah yang dianjurkan sebelum kita berwudu, dan menjadi lebih tegas kesunahannya kalau kita bangun tidur. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim melarang seorang muslim yang baru bangun dari tidur untuk memasukkan tangannya ke bejana air sebelum mencucinya dahulu. Beliau mengatakan, idza stayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina thalathan fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduh. Kalau seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaknya dia mencucinya dahulu sebelum memasukkannya ke dalam bejana, karena seorang di antara kalian tidak mengetahui di mana kedua tangannya itu hinggap saat dia tidur. Dan dalam riwayat yang lain, fala yakhmis yadahu fil ina, maka janganlah dia memasukkan kedua tangannya di bejana sebelum dia mencucinya 3 kali. Maka sunnah bagi kita untuk memulai wudu, ya. Jadi setelah kita mengucapkan bismillah, kita mulai dengan membasuh kedua telapak tangan kita dahulu. Yang ketiga adalah al-madmadah, yaitu berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam mulut kita. Bisa dengan memasukkan air sedikit kemudian menggerakkannya sedikit, atau bisa juga dengan memasukkan air yang banyak tanpa kita gerakkan kemudian kita langsung lepas. Ini namanya madmadah, dan hukumnya sunnah menurut mazhab Syafi'i, dan ada sebagian ulama yang mewajibkannya. Mereka menganggap madmadah ini sebagai bagian dari membasuh wajah, karena mulut terletak di wajah, dan membasuh mulut berarti juga termasuk membasuh wajah, dan membasuh wajah itu hukumnya wajib dengan kesepakatan para ulama. Karena juga alangkah baiknya kalau kita tidak bermudah-mudah dalam berkumur ini, dan hendaknya tidak meninggalkan dalam setiap wudu kita, karena sebagian ulama berpendapat itu wajib, meskipun dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah wal istinsyaq. Yang keempat adalah istinsyaq. Istinsyaq adalah menghirup air ke dalam hidung kemudian melepaskannya. Dan ini diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau, wa man tawadda'a falyastansyiq. Maka barang siapa yang berwudu, hendaknya dia menghirup air ke dalam hidungnya kemudian melepaskannya. Dan kita diperintahkan untuk menyempurnakan istinsyaq ini. Dalam hadis yang lain yang sahih beliau mengatakan wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Dan
sempurnakanlah istinsyak. Hirup air ke dalam hidung kita dalam-dalam, kecuali kalau kita dalam keadaan berpuasa. Demikian Nabi Muhammad SAW memerintahkan. Karenanya menurut sebagian ulama juga istinsyak ini juga wajib. Mereka menghitungnya juga sebagai bagian dari membasuh wajah, karena hidung juga terletak di wajah. Dan Nabi Muhammad SAW selalu istinsyak dan madmadah, selalu menghirup air ke dalam hidung beliau, juga berkumur-kumur dalam setiap wudu beliau. Demikianlah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ilmu dan memudahkan kita untuk mengamalkannya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.